Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu 16 September 2020 melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Penatua Olha Pelengkahu Lensun. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Mari Bapak Ibu saya jemput bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam litani pujian yang terambil dari Amsal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita akan membacanya secara berbalasan. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati, kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu,
tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Demikian litani pujian. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 35 bait 1 dan 2. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh cerah dimaksud darahnya, dimaksud darahnya, dimaksud darahnya. Pun aku yang penuh cerah dimaksud darahnya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab yang malam hari ini diambil dari Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami, terkhusus di tengah keluarga kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami akan beribadah, mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kami boleh berkumpul satu hati ya Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun bacaan kami pada malam hari ini, agar kami boleh dimampukan untuk melakukan firman-Mu itu di tengah kehidupan kami masing-masing. Olehnya ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, marilah berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan mengawalinya. Lembaga Alkitab memberi judul Undangan Hikmat dan Undangan Kebodohan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. karena oleh aku umurmu diperpanjang, Dan tahun-tahun hidupmu ditambah. jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, Sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. ia duduk di depan pintu rumahnya, Di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlaku di jalan. yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata. Siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya,
air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah. Dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Shalom. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini karena atas anugerah dan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kita masih boleh diperkenankan bersama berkumpul di keluarga kita masing-masing untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita boleh terus diberkati dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita hendak mengundang orang lain ke rumah kita untuk makan bersama, tentu kita pastinya akan mempersiapkan makanan yang terbaik. Kita memberikan jamuan yang terbaik kepada tamu kita. Dan tidak hanya itu saja, tentunya kita tidak akan menyinggung hal-hal yang negatif, yang tidak baik, seperti bergosip dan lain sebagainya tentang orang lain. Tentu kita berupaya percakapan dan obrolan dengan tamu kita, tentu kita berbicara dengan hal-hal yang sesuatu yang positif, dan tentunya membangun orang lain sehingga tamu yang kita undang, tamu yang kita jamu tersebut merasa senang, puas, sukacita ketika menerima jamuan kita. Motivasi kita mengundang tamu untuk makan bersama di rumah kita biasanya karena kita ingin hubungan terjalin lebih dekat, baik, dan serta memperluas pergaulan kita dan bisa menjadi berkat bagi orang lain, sehingga hikmat ilahi itulah yang menggerakkan kita untuk melakukannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan saat ini melalui penulis Amsal yaitu Salomo bertema tentang perjamuan kebodohan. Apa yang hendak disampaikan oleh tema atau melalui tema ini? Dikisahkan bahwa seorang perempuan bebal tanpa malu mengundang orang tak berpengalaman ke pesta perjamuannya. Pasti itu dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah curian, haram dan tersembunyi, di mana para tamunya menuju dunia orang mati atau orang berdosa. Hal ini berarti bahwa undangan kebodohan menarik orang untuk melakukan dosa itu, yaitu tindakan tercela atau tidak pantas dan biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Mereka ini adalah orang bebal yang mengumbar hawa nafsu seksual dan melakukan yang jahat. Mereka lebih suka kesenangan sesaat daripada mengejar hikmat Tuhan. Orang bodoh atau bebal menunjuk pada orang berdosa yang hidupnya jauh dari kekudusan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan,
Lewat firman Tuhan malam ini, kita bisa memaknai bahwa Allah memberikan kebebasan kepada kita. Apakah kita manusia memilih kebodohan atau hikmat Allah? Sebab orang yang memilih hikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Hidupnya pasti dapat membangun hidup orang lain dengan hal-hal yang baik dan positif. Orang yang takut akan Tuhan selalu rindu untuk masuk pada jamuan Tuhan melalui ibadah-ibadah yang diselenggarakan dan rindu untuk melakukan kehendak Tuhan tentunya. Dan akibatnya kebahagiaan sejati yang akan diperoleh. Sedangkan orang yang bodoh adalah mereka yang menjerumuskan orang lain dalam dosa dan kejahatan, selalu membuat rencana jahat, dan tentunya tidak menghormati Tuhan. Akibatnya ialah kematian rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mana yang akan kita pilih? Tentunya pilihan itu ada di tangan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Ada dalam pribadi-pribadi sekalian. Kita yang menentukan apa yang akan kita alami ke depan. Walaupun terkadang situasi sulit membuat kita untuk memilih, tetapi yakinlah ketika pilihan undangan perjamuan hikmat yang kita pilih, hidup kita selalu dibimbing dan diarahkan oleh Allah Sang Ilahi, karena hikmat dan kepandaian adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berseru, dengarlah ya Tuhan, kami berseru, ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang adalah sumber hidup dan yang empunya kehidupan kami, pada malam hari ini ya Tuhan, kami satu hati di tengah keluarga kami masing-masing. Dengan kerendahan hati kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan kami. Tuhan kiranya terus memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam menjalani hidup, baik kami sebagai orang tua, anak-anak, dan kami semua yang hadir, yang ada di rumah kami masing-masing. Jikalau kami telah mendengarkan firman-Mu yang malam hari ini Tuhan mengajarkan kepada kami untuk terus hidup dengan hikmat daripada Tuhan, tetapi kami tidak jatuh dalam kebodohan. Biarlah anugerah Tuhan terus ada dalam kehidupan kami dan menuntun kami, sehingga kami terus mengandalkan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami berdoa pada malam hari ini ya Tuhan,
untuk pergumulan bangsa dan negara kami oleh karena wabah virus COVID-19 yang sudah begitu lama ya Tuhan kami alami di tengah bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan angkat semuanya ini ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Apapun yang diusahakan oleh pemerintah kami untuk mencari obat, untuk mencari segala apa yang diusahakan ya Tuhan, sehingga COVID-19 ini boleh berlalu di muka bumi ini. Vaksin yang akan ditemukan kiranya secepatnya ya Tuhan. Kiranya Tuhan campur tangan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah kami. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk Kabupaten Bintan dan Tanjung Uban khususnya. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada para pemimpin yang ada. Segala usaha upaya yang dilaksanakan mereka Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang ada, dokter, perawat, ataupun yang mengambil bagian di dalam penanggulangan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Jauhkan semuanya itu daripada kami ya Tuhan. Kiranya kami terus berhidup berhikmat untuk menjalani hidup ini ya Tuhan. Di dalam kami menjalin hubungan yang baik antar sesama kami, walaupun mereka berbeda keyakinan, kami yakin dan percaya Tuhan terus menyatukan kami dalam satu hati bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan dengan kondisi perekonomian bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan pulihkanlah sehingga pemerintah dan bangsa kami Tuhan boleh memajukan kembali perekonomian yang ada sebelumnya. Tuhan kiranya terus memberkati. Bapa Sorgawi, kami juga saat ini berdoa untuk majelis sinode. Biarlah Tuhan memberkati seluruh apapun yang menjadi program di majelis sinode. Tuhan berkati dari ketua sampai pada seksi-seksinya. Berikan hikmat, kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada mereka dalam menjalani program yang ada, supaya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, Gereja GPIB Hosana Tanjung Uban. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami masing-masing, baik kami sebagai jemaat, bagi kami sebagai presbiter, sebagai pendeta. Kiranya Tuhan juga memampukan kami menjalani kehidupan ini, walaupun di tengah wabah COVID-19 ini. Kiranya kami terus hidup sehat, terus mengandalkan Tuhan dalam kegiatan kami setiap hari. Kami berdoa untuk tenaga kostor, multimedia yang ada, pegawai tak usaha, kiranya Tuhan juga memberkati. Berikan selalu kekuatan, kesehatan kepada kami semua dalam menjalani pelayanan di tengah gereja kami. Terkhusus juga Tuhan kami berdoa untuk panitia pengadaan mobil demi berjalannya operasional yang ada di gereja kami. Kiranya seluruh panitia Tuhan memberkati, berikan kesehatan, kemampuan kepada mereka, sehingga rencana untuk pengadaan mobil bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami berdoa untuk pemilihan pengurus Pelkat GP, PKP, PKB, dan PKLU yang sudah berakhir ya Tuhan kepengurusannya di waktu yang lalu. Dan saat ini ya Tuhan akan memulai memilih dan dipilih. Kiranya seluruh jemaat yang ada, jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban, dapat mengambil bagian untuk dapat memilih dan dipilih. Siapapun itu dia Tuhan yang terpilih, itu karena semua kuasa Tuhan. Biarlah mereka boleh bersedia melayani Tuhan. Apapun itu ya Tuhan, kiranya kami serahkan semua, baik itu para pemilih dan yang dipilih. Kiranya mereka terus ada dalam tuntunan Tuhan, dan Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan dalam menjalani hidup mereka. Kiranya kasih Tuhan
ada dan bersama dengan mereka. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini ya Tuhan sedang mengalami sakit dan yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Penatua Jeffrey Poli, Penatua Yeni Ngare, Ibu Pion Purba, Ibu Iin Tiwo. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna kepada jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Yang lainnya Tuhan kami tidak dapat tuturkan satu persatu, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan boleh nyata dalam kehidupan mereka, sehingga kesembuhan yang sempurna mereka boleh dapati. Terima kasih Allah Bapa di surga, jikalau kami sekeluarga boleh Tuhan izinkan untuk berkumpul, beribadah, dan saat ini Tuhan kami akan mengakhiri ibadah tersebut. Kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan terus menuntun kami, agar kami selalu hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan dengarlah nats Alkitab dari Yakobus pasal 1 ayat 17 yang mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Bapak Ibu, saya jemput bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskanlah persembahan yang kami bawakan ini menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia ini. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kita akan mendengarkan sariwarta untuk ibadah keluarga Rabu tanggal 16 September 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Penatua Olha Pelengkahu Lensun. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut kami mengucapkan terima kasih bagi organis kantoria dan petugas multimedia yang bertugas pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Yang berikut informasi ibadah. Untuk informasi ibadah pada hari Minggu dan ibadah keluarga untuk pekan depan, selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat Minggu 13 September 2020. Yang berikut pengumpulan persembahan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan kepada majelis di masing-masing sektor pelayanan. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 19.00 WIB atau usai proses streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Yang berikut sehubungan dengan berakhirnya masa tugas pengurus dan pelayan Pelkat di GPIB untuk masa bakti 2017-2020, Surat Majelis Sinode nomor 9679/7 Romawi garing 2 saya ulangi. Surat Majelis Sinode nomor 9679/7 Romawi /datar 20 garing MS.20 Romawi tertanggal 3 Juli 2020. Maka dengan demikian akan dilaksanakannya pemilihan pengurus dan pelayan Pelkat di lingkup GPIB Jemaat Hosana Tanjung Uban untuk masa bakti 2020-2022. Adapun pelaksanaan pemilihan akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sampai dengan Kamis 17 September 2020 pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB bertempat di gedung gereja. Yang menjadi perhatian jemaat sekalian sebagai petunjuk umum teknik pelaksanaan pemilihan, yaitu 1. Untuk forum kertas pemilihan khusus bagi Pelkat GP, PKP, dan PKLU akan dijalankan oleh pengurus di rumah-rumah anggota masing-masing Pelkat. Yang kedua, untuk forum
kertas pemilihan Pelkat PKB tersedia di gereja. Yang ketiga, untuk kotak pemilihan tersedia di gereja. Yang keempat, untuk informasi petunjuk dan ketentuan pelaksanaan pemilihan selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman gereja serta file dalam bentuk PDF yang di-share di setiap grup-grup pelayanan yang ada di media WhatsApp. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat mengikuti proses pemilihan pengurus dan pelayan Pelkat 2020-2022. Kiranya Tuhan Yesus Sang Pemilik pelayanan memberkati kita semua. Demikian sariwarta pada malam hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya penaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat malam, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.